Oke teman-teman, kembali lagi hadir di channelnya Yoga Kusnandar. Sekarang kita akan belajar tentang PPKN, yaitu persiapan Anda untuk menghadapi penilaian akhir semester. Saya akan nge-share beberapa materi yang mungkin penting banget begitu untuk Anda menghadapi ulangan harian. Penilaian akhir semester. Oke, sekarang saya share screen dulu sebentar. Oke, ini adalah ketentuan Undang-Undang Dasar di bab yang kedua. Ini salah satu dari kisi-kisinya gitu ya. Yang pertama tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Saya jelasin dulu bahwa di sini ada klausul wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Saya jelasin nih. Wilayah itu berarti adalah wilayah yang berada dalam kekuasaan sebuah negara. Negara kesatuan adalah salah satu ciri bahwa Indonesia merupakan bentuk negaranya kesatuan. Republik ini adalah bentuk pemerintahannya republik dan namanya adalah Indonesia. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia itu menandakan sebuah penjelasan bahwa ada sebuah negara yang bentuk negaranya kesatuan dan bentuk pemerintahannya republik, namanya adalah Indonesia. Begitu. Kemudian kita di sini harus bisa, ini adalah peta Indonesia. Peta Indonesia ini sebenarnya di tahun 2017 itu sudah resmi kita punya peta sendiri, versi yang sudah sesuai dengan United Nations Convention Law of the Sea, begitu. Di tahun 2017 itu di peta tersebut itu masuk ke wilayah-wilayah seperti kita itu daerah-daerah laut, kebanyakan kita jadi lebih panjang begitu dari sebelumnya, begitu lebih panjang dan lebih luas lagi. Nah, selanjutnya karena kita berbicara tentang wilayah, maka kita akan berbicara tentang konsepsi wilayah itu apa saja begitu. Wilayah negara itu apa saja? Wilayah negara itu di sini ada wilayah laut. Ini saya bahas dulu tentang wilayah laut. Jadi wilayah laut di Indonesia itu kita lihat di petanya dulu. Nah, wilayah laut itu adalah yang putih dan biru ini, gitu ya, putih dan biru. Jadi dulu sebelum oleh Bapak Haji Juanda Kartawijaya dalam Pulau Kemerdekaan. Nah, beliau disebut sebagai yang pencetus wilayah negara kita di bidang kelautan waktu itu. Beliau terkenal dengan Deklarasi Juanda karena inilah orangnya yang membuat itu. Jadi dulu itu konsepsinya sebelum Deklarasi Juanda, saya besarkan sedikit, Nah, sebelum Deklarasi Juanda ini ada dari batas wilayah gitu. Dulu batas wilayah itu adalah 3 mil dari permukaan atau 3 mil dari laut terluar begitu. Jadi dulu itu 3 mil dari Jawa ke sini, 3 mil dari Jawa ke sini. Jadi dari Jawa ke arah Kalimantan dan dari Jawa ke arah Australia. Begitu. 3 mil. Artinya jika setelah 3 mil masih ada laut, maka ini dari sini, ini dari Singapura, Kalimantan Barat dan sebagainya, ini semuanya perairan internasional. Jadi dulu gitu. Jadi yang di atas 3 mil itu perairan internasional. Meskipun di sini ada Kalimantan milik Indonesia, di sini ada Sulawesi milik Indonesia, di sini ada Sumatera milik Indonesia, tapi jika itu lebih dari 3 mil maka itu tetap menjadi bukan menjadi bagian dari Indonesia begitu. Jadi dulu itu perairan laut internasional itu kemana-mana lewat sini dan sebagainya, dan itu berhak aja. Itu nggak ada garis jurisdiksi. Yang menjadi Indonesia menarik banyak mau lewat sini kan sederhana. Di sini banyak ikan. Nah, itu yang sederhananya begitu.
gitu. Jadinya penting banget gitu untuk kita bisa memahami itu. Lalu kemudian dengan adanya deklarasi Juanda, itu yang awalnya 3 mil itu menjadi 12 mil. Begitu. Jadi 12 mil naik ke atas dan dihitung dari pulau terluar sebagai negara kepulauan atau dikenal dengan archipelago. Gitu. Nah, negara-negara kepulauan itu salah satunya adalah Indonesia, dihitungnya dari terluar dari seluruh pulau. Gitu. Kalau dulu itu kan begini, 3 mil ke sini, di sininya kosong. 3 mil ke sini, di sininya kosong. Nah, kalau sekarang itu 12 mil, laut teritorial ya, disebutnya laut teritorial, 12 mil. Nah, untuk sekarang setelah adanya deklarasi Juanda, dihitungnya itu adalah dari mulai pulau terluar, contohnya dari pulau ini, lalu 12 mil dihitung, itu adalah laut teritorial Indonesia. Begitu terus muter ke sini. Di sini kan nggak ada lautan, berarti ini dipisahkan oleh daratan. Nah, di sini langsung 12 mil lagi, di sini 12 mil, 12 mil. Ini yang pulau terluarnya di sini 12 mil dan sebagainya terus gitu. Ini yang Brunei Darussalam di sini pun sama 13 mil. Nah, ini milik Indonesia lagi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi hal-hal yang deklarasi Juanda itu menjadikan kita menjadi lebih luas gitu, dan keamanan juga terjamin kan. Karena kenapa? Karena nggak ada kapal laut internasional atau yang tidak dikenal itu masuk ke sini. Ya meskipun kalau misalnya ada sebuah kejahatan dan sebagainya, itu kan memang di luar dari kita, tapi lebih kepada bahwa itu sebenarnya nggak boleh itu gitu. Jadi jurisdiksinya jelas, jurisdiksi itu jadi batas wilayah hukum sebuah negara begitu. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah di sini di wilayah laut yang teritorial. Jika wilayah laut teritorial, jika wilayah laut teritorial itu masih ada, maka ditambah itu 24 mil. Jadi dari sini ke sini kalau 12 mil, maka akan ditambah lagi menjadi 24 mil jika masih ada. Saya contohkan, maaf jadi balik terus ke sini. Saya contohkan nih. Kalau misalnya ini disebutnya laut zona tambahan ya. Tadi laut teritorial, sekarang zona tambahan. Jika nih daerah Yogyakarta ini, di sini adalah dihitung 12 mil dan ternyata masih ada laut, maka itu ditambah lagi 12 mil, disebutnya itu continuous zone atau zona tambahan. Nah, zona tambahan ini dipakai olehnya gitu disebut sebagai laut teritorial kita. Begitu. Lalu kemudian selanjutnya kalau masih ada bagaimana? Yaitu disebut dengan zona ekonomi eksklusif. Nah, itu zona ekonomi eksklusif itu bukan batas wilayah hukum sebuah negara, tapi zona ekonomi eksklusif adalah lebih kepada zona untuk ekonomi, aturan ekonomi di dalam sebuah negara. Kalau misalnya lebih dari setelah 24 mil masih ada lagi, maka ditambah menjadi 200 mil. Dan kita termasuk yang paling luas. Seperti itu. Pokoknya ente kalau misalnya udah tahu banget tentang Indonesia dan beserta wilayah-wilayahnya, Anda itu merasa pasti bangga menjadi warga negara Indonesia. Pasti lo bangga beneran. Yakin saya yakin. Karena setelah ente tahu bagaimana sumber daya alamnya dan lain sebagainya, bagaimana kaya rayanya Indonesia. Bukan hanya sebatas tulisan di buku SD yang mengatakan bahwa sumber daya alam kita melimpah dan sebagainya. Itu benar-benar melimpah sedemikian rupa. Saya tidak bisa mengungkapkan semuanya dan di sini, tapi lebih pada bahwa anda bisa carilah gitu emas terbaik, terus kemudian nikel, kemudian banyak banget kita, banyak sekali gitu sumber daya alam kita begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa Indonesia sampai saat ini menjadi negara berkembang begitu? Nah, itu mungkin perlu dipikirkan dan bukan oleh saya, karena sekarang kita lagi membahas tentang wilayah negara gitu. Next. Selanjutnya adalah wilayah daratan. Wilayah daratan itu adalah wilayah yang di daratan. Jadi kalau misalnya ada, ini contohnya di Bandar Sri Begawan atau Brunei Darussalam, ini dipisahkan oleh daratan. Nah, di sini adalah batas wilayahnya. Nah, yang batas wilayah ini, agak pecah. Batas wilayah ini adalah bisa oleh patok, bisa buatan, bisa alamiah. Kalau misalnya buatan itu penting banget untuk bisa dikatakan
kalau misalnya itu buatan, maka harus begitu dia dibuat oleh orang tersebut begitu, atau oleh negara tersebut. Kalau yang alamiah itu bisa dipisah oleh gunung, bisa dipisah oleh sungai, seperti di daerah banyak Amerika Latin begitu ya, dipisah oleh sungai dan lain sebagainya begitu. Itu yang wilayah daratan. Kemudian ada wilayah udara. Wilayah udara itu kan, kalau wilayah udara itu dulu itu ada dua rezim gitu. Ada rezim Hugo de Groot yang mengatakan bahwa yang namanya wilayah udara itu nggak ada batasannya gitu. Pokoknya ke udara itu milik sebuah negara. Jadi bayangannya, kata Hugo de Groot itu, jadi kalau misalnya ini adalah milik Indonesia, kemudian kita tarik ke atas secara vertikal ke atas, itu nggak ada batasnya di atasnya, seperti itu. Nah itu dulu. Nah cuman sekarang itu jadi ada begitu. Jadi ada, yaitu akhirnya dipilih rezim itu bahwa silahkan dengan batasan sampai kepada waktu itu adalah hitungan ukuran pesawat tempur itu naik secara vertikal, kemudian si pesawat tempurnya itu habis mesin mati, lalu kemudian dia ketarik gravitasi lagi, itulah batasan dari wilayah udara itu dulu begitu, seperti itu. Kalau sekarang udah ada GPS kan gitu ya, jadi bisa tahu gitu. Nah bagaimana kalau masih ada di atasnya, terus di atas ada apa? Nah itulah salah satu yang dikembangkan oleh satelit begitu. Nah dulu makanya sebelum Indonesia meratifikasi perjanjian internasional, yaitu perjanjian tentang luar angkasa begitu ya. Perjanjian luar angkasa itu bukan perjanjian antara alien gitu ya dengan kita, bukan gitu, tapi perjanjian luar angkasa itu adalah perjanjian di luar batas wilayahnya itu ada, boleh enggak, seperti itu. Nah jadi satelit-satelit kita, satelit-satelit negara lain mungkin saja ada di atas wilayah Indonesia. Artinya maksudnya sudah batas udara, nah di atasnya lagi itu ada satelit dan itu dibolehkan, seperti itu. Jadi untuk sekarang begitu. Itu ya udara. Kemudian yang terakhir adalah wilayah wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial itu adalah wilayah yang ada di sebuah negara begitu ya, dan wilayah tersebut di sebuah negara lain. Jadi contohnya kedutaan besar. Nah itu contoh wilayah ekstrateritorial. Jadi untuk di daerah kedutaan besar itu contohnya KBRI Singapura. Nah itu ada di Singapura, dan KBRI-nya itu adalah wilayah teritorial sebuah negara, yaitu Indonesia. Begitu. Jadi hukumnya itu kalau ada sebuah kejadian kriminal di KBRI, maka itu akan diurus oleh orang KBRI dan memakai hukum Indonesia. Begitu. Karena wilayah teritorialnya begitu. Terkecuali melibatkan melibatkan orang yang ada di luar itu, dan di luar itu tuh contohnya orang Singapura gitu contohnya. Begitu. Itu nanti akan berbeda. Apakah itu nanti kesepakatan atau apa, itu dilanjutkan melalui perundingan. Begitu. Oke, sepertinya untuk yang ini oke. Nah, lanjutlah ya. Terus kemudian selanjutnya adalah di sini kita akan tentang warga negara. Jadi warga negara Indonesia ini kita bahas satu-satu tentang status warga negara. Sebelum kita membahas status warga negara, itu dikenal dengan asas warga negara. Asas warga negara itu adalah dikenal dua di seluruh negara di dunia, teorinya adalah yaitu asas ius sanguinis dan ius soli. Ius sanguinis itu, ius itu hukum, sanguinis itu keturunan atau kebangsaan atau bangsa atau nation itu. Jadi ius sanguinis itu adalah berarti diambil berdasarkan keturunan, jadi hukum keturunan atau hukum kebangsaan begitu. Nah kemudian ius soli itu berdasarkan kelahiran. Jadi kalau misalnya ada orang yang lahir di sebuah negara, maka dia dianggap sebagai warga negara itu. Tidak dilihat bapak dan ibunya siapa, dia keturunannya siapa, tapi yang jelas dia lahir di mana. Contoh negaranya itu adalah Amerika Serikat,
dan Inggris. Itu contohnya. Itu maksudnya hanya 2 saja. Gitu. Yang lain banyak maksudnya, tapi saya contohin 2 aja supaya cepet aja. Gitu ya. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah ius sanguinis. Ius sanguinis itu berdasarkan keturunan. Jadi kalau misalnya ada bapak dan ibu, anaknya dia itu adalah ibu dan bapaknya adalah warga negara Indonesia. Anaknya lahir di Inggris. Nah, itu berarti status kewarganegaraannya seperti apa? Gitu. Jika ada warga negara Indonesia lahir di Inggris, maka dia itu memiliki 2 kewarganegaraan. Kenapa? Karena di Inggris itu diakui dan di Indonesia diakui. Kenapa bisa dua-duanya diakui? Karena tadi asas ius sanguinis dan ius soli. Karena Inggris ius soli, Indonesia ius sanguinis. Kata orang Indonesia, ibu dan bapaknya siapa? Orang Indonesia. Oh, kalau begitu dia adalah warga negara kami, kata Indonesia. Lalu kemudian kata Inggris, oh ini warga negara saya, kan lahirnya di sini. Nah, itu jadi 2 kewarganegaraannya. Terhitung dari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan di Indonesia, menyatakan bahwa dia boleh memiliki 2 kewarganegaraan sampai umurnya 18 tahun. 18 tahun. Setelah 18 tahun dia memilih. Begitu. Nah, itu contoh dari ius sanguinis dan ius soli. Begitu. Kalau yang 2 itu disebut bipatrid. Ada juga apatrid. Apatrid itu tanpa kewarganegaraan. Salah satu kasusnya adalah ada seorang warga negara Inggris. Bukan seorang, mungkin pasangan aja. Pasangan warga negara Inggris. Singkat cerita dia katakanlah melancong ke Bali. Dia piknik ke Bali. Lalu kemudian ternyata dia melahirkan di Bali. Bali itu bagian dari yurisdiksi hukum Indonesia. Nah, ditanya oleh pemerintah Indonesia, dia ibu dan bapaknya siapa? Oh, ibu dan bapaknya adalah warga negara Inggris. Oh, berarti bukan warga negara kami, kata Indonesia. Lalu kemudian ditanya ke Inggris. Kata Inggris nanya, lahirnya di mana? Di Indonesia. Oh, berarti bukan warga negara kami. Akhirnya dia nggak punya kewarganegaraan. Gitu. Itu contoh dari apatrid. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Undang-undang ini 12 tahun 2006 ini. Berarti kalau sebelum jadi WNI, sebelumnya sudah jadi WNI ya sudah WNI aja. Gitu. Nah, ini kita termasuk yang ini. Begitu. Kita maksudnya mungkin saya gitu ya. Saya termasuk yang ini. Gitu. Karena saya sudah lahir sebelum tahun 2006. Dan saya sudah jadi warga negara Indonesia. Oke. Tapi akan terbahas terjauh bahkan di yang kedua. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu. Yang dimaksud dengan perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dicatat oleh negara. Jadi bukan sah dan tidak sah di luar perkawinan dan sebagainya, bukan ke sana, tapi lebih kepada yang sah itu yang sah dicatat sebagai seorang perkawinannya itu memang perkawinan yang sah melalui KUA di Indonesia. Terdaftarlah bahasa mudanya gitu. Nah, ibu dan bapak saya itu seperti itu, warga negara Indonesia, dan beliau melahirkan saya, berarti saya otomatis menjadi warga negara Indonesia. Gitu. Yang C, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang WNI dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Dulu jadi masalah, karena sebelum undang-undang ini yang nomor 12 tahun 2006 ini menyatakan bahwa jika bapaknya warga negara asing, maka anaknya harus ikut warga negara bapaknya. Begitu, itu yang jadi kesulitan. Gimana caranya? Begitu. Akhirnya banyak kasus dan sebagainya. Nah, akhirnya ini diakomodir sekarang. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Nah, ini mungkin saja adalah warga negara Inggris, lalu kemudian ada anak yang lahir kemudian tidak diakui begitu ya sebagai seorang warga negara Inggris contohnya. Nah, ini boleh, tapi dengan catatan lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI. Begitu. Kalau ibunya WNI pokoknya mau ayahnya nggak punya kewarganegaraan, ayahnya
keluarga negara ayahnya itu nggak ngasih keluarga negaraan, itu nggak jadi soal. Tapi yang jelas ibunya warga negara Indonesia, maka otomatis menjadi warga negara Indonesia. Gitu. Kemudian anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Jadi singkat cerita, katakanlah ada seorang ayah yang dia WNI, dia menikah dengan WNA, terus kemudian ternyata beliau meninggal, begitu ya tadi. Nah, setelah dalam tenggat waktunya itu ternyata ada anak yang lahir mungkin lahir di hari ke-200 contohnya. Itu sudah otomatis mengikuti sang ayah. Pak, gimana kalau misalnya lebih dari 300 hari? Nah, berarti kalau lebih dari 300 hari itu anak bukan anak dari ayahnya yang meninggal ini. Begitu. Yang poin F, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan dari ibu WNI. Di luar perkawinan yang sah itu bukan ada istilah, mungkin ada istilah anak haram, bukan ke sana, tapi lebih kepada bahwa perkawinannya itu tidak tercatat di KUA atau tidak tercatat dan terdaftar di negara Indonesia melalui intinya pencatat pernikahan resmi, begitu. Istilah kawin negara kalau di kampung saya mah disebutnya. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh, nah ini kalau diakui oleh itu teorinya pengangkatan, begitu. Jadi kalau diangkat, nah itu otomatis untuk menjadi warga negara Indonesia. Anak yang lahir di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Maksudnya apa? Jadi ayah dan ibunya mungkin pasportnya tercuci, hilang dan sebagainya. Dia tidak bisa ngasih tahu bahwa saya warga negara apa, tapi mungkin bisa ngasih tahu, tapi ngasih tahunya itu tanpa bukti dan sebagainya. Itu sulit dibuktikan dan akhirnya, tapi dengan catatan anaknya lahir di Indonesia, maka dia menjadi warga negara Indonesia. Nah, dari sini ada siswa yang bertanya, atau kalau gitu Indonesia itu adalah ius soli dong Pak? Karena di sini ada anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia, gitu. Berarti dia ius soli dong, bukan ius sanguinis. Ini pengkhususan saja, begitu, pengkhususan kalau ibu dan bapaknya nggak jelas kewarganegaraan, gitu. Kemudian anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui, begitu. Ini kan banyak yang udah kayak gini ya, ada anak yang dibuang dan sebagainya, kita nggak tahu itu, dan itu menjadi warga negara Indonesia otomatis selama ayah dan ibunya nggak diketahui. Kalau sudah tahu ya udah kasih ke ibunya dan bapaknya. Oke, yang lain tidak perlu kayaknya. Oke, selanjutnya istilah penduduk dengan warga negara. Penduduk itu tidak mesti warga negara. Warga negara tidak mesti sebagai penduduk. Gitu. Contohnya, penduduk Amerika, warga negara Indonesia bisa. Penduduknya itu orang Amerika, penduduknya itu dia sedang berada di Indonesia, gitu. Tapi dia warga negaranya Amerika bisa seperti itu. Jadi tidak mesti ketika ada seorang penduduk tapi dia menjadi warga negara sana juga, itu nggak mesti. Ya sama aja lah seperti ada orang Indonesia kemudian dia akhirnya menikah dengan orang orang Amerika, kemudian akhirnya dia punya anak dan anaknya itu udah di Amerika aja begitu dan sebagainya, tapi tetap dia menjadi warga negara Indonesia, gitu. Istrinya, maksudnya ibunya, anaknya mungkin sudah otomatis jadi warga negara Amerika, tapi ya terserah gimana mereka saja, seperti itu. Lalu di sini ada bukan penduduk itu dia itu tinggal di KBRI, disebutnya memang dia sebenarnya kan tinggalnya itu di negara lain kan kalau secara fisiknya, tapi dia disebut sebagai bukan penduduk, gitu. Ada warga negara dan bukan warga negara. Kalau yang bukan warga negara di sini ada tulisan bukan warga negara, itu adalah orang asing atau warga negara asing, itu bukan warga negara. Jadi satu warga negara ya satu bukan warga negara, simple kayak seperti itu. Oke, terus kemudian sepertinya cukup kalau yang tentang warga negara. Ini asas ius sanguinis sudah dijelaskan.
Ini saya hanya untuk fokus kepada hal-hal yang penting saja yang memang. Kemudian naturalisasi. Naturalisasi itu adalah pewarganegaraan. Oh ya, perlu diketahui kita punya 6 ya. Punya 6. Jadi ada kelahiran, kemudian pengangkatan, terus kemudian permohonan, kemudian pemberian, terus kemudian ikut ayah ibu, kemudian pernikahan, kemudian ikut ayah ibu. Jadi ada 6. Dari 6 itu salah satunya adalah pewarganegaraan untuk menjadi warga negara Indonesia atau naturalisasi. Gitu. Ada orang warga negara lain pengen jadi warga negara Indonesia, boleh? Boleh. Ini pasal 9. 1. Harus berusia 18 tahun atau sudah kawin. Jadi kalau orangnya sudah kawin meskipun belum berusia 18 tahun, dia boleh mengajukan untuk menjadi warga negara Indonesia. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia sekitar 10 tahun. Paling singkat. Begitu ya. Paling singkatnya itu 5 tahun, 10 tahunnya tidak berturut-turut. Kalau yang 5 tahun harus berturut-turut. Jadi selama 5 tahun dia harus berada di Indonesia, nah itu syaratnya. Atau 10 tahun tidak berturut-turut gitu. Tapi persentasenya tetap lebih banyak dari di Indonesia. Sehat jasmani dan rohani, iya penting banget ya. Dan kita ngapain gitu nerima warga negara asing menjadi warga negara kita dan nggak sehat jasmani, nggak sehat rohani gitu. Seperti itu. Kemudian dapat berbahasa Indonesia, oke, itu termasuk. Apakah itu nanti kita dites dulu dan sebagainya? Apakah mungkin seperti itu? Nah, intinya adalah dapat berbahasa Indonesia. Tidak pernah dijatuhi pidana. Iya, penting banget. Kita perlu banget untuk memasukin menjadi warga negara Indonesia itu ya penting. Penting banget dia itu adalah orang baik. Udah gitu aja. Gitu. Maksudnya orang yang tidak pernah terlibat, penting banget. Terus kemudian jika dengan memperoleh warga negara Indonesia menjadi 2. Nah, ini memang lagi dibahas. Banyak banget pembahasannya tentang dui kewarganegaraan ini gitu. Jadi double kewarganegaraan disebutnya. Di double kewarganegaraan itu sampai saat ini lagi ramai dibincangkan gitu atau dikenal dengan diasporanya gitu, seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya tapi intinya jadi ketika dia menjadi warga negara Indonesia dia tidak jadi 2 gitu. Kalau jadi 2 itu lepas warga negara lain. Punya pekerjaan penting, masa kita menerima orang nganggur, kemudian membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Oke. Kalau yang ini naturalisasi istimewa berarti naturalisasinya itu diberikan gitu. Oke, penyebab hilang tinggal dibaca saja karena tidak perlu dijelaskan. Oke, yang terakhir adalah tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Apa bedanya agama dan kepercayaan? Agama fokus kepada keyakinan, kepercayaan menopang seseorang untuk beragama. Tapi pada prinsipnya poinnya adalah lebih kepada bahwa kita itu merdeka agama kita apapun. Merdeka di Indonesia dalam artian seperti itu. Artinya mengakui gitu. Indonesia itu mengakui bahwa silahkan agamanya apapun. Tapi poinnya itu adalah Anda tidak boleh untuk tidak beragama. Artinya intinya karena harus ada Tuhan Anda. Jadi poinnya tuh ke sana seperti itu. Lalu kemudian kemerdekaan itu silahkan orang dia beribadah, silahkan orang tersebut melakukan keyakinannya tanpa diganggu dengan orang lain yang berbeda keyakinan. Jadi ketika dia punya keyakinan ya sudah dibiarkan saja seperti itu. Kemudian bagaimana kalau ada singgungan? Nah, kalau ada singgungan, fokus utamanya adalah kita ini adalah negara hukum, berikanlah semuanya kepada orang yang berwenang. Seperti itu saja. Jadi kalau ada konflik dan sebagainya, fokusnya itu adalah kita negara hukum. Kita fokusnya ke sana. Ini sebenarnya kalau kita lagi enggak daring, artian luring, ini dipraktekkan begitu ya. Seperti itu. Jadi ini bukan hanya ngomong doang begitu seharusnya, tapi memang dipraktekkan. Oke, dari saya seperti itu. Terima kasih. Penting banget ini diberikan kepada Anda. Saya harapkan semuanya baik-baik saja. Anda selalu sehat, Anda selalu bahagia. Terima kasih untuk hari ini dan kita tetap bahagia selalu. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.